Gelapku bukan akhir dari segalanya. Dunia yang dulu kulihat kini telah tiada. Tapi indra lain. Di balik keberhasilan anak, ada sosok ibu yang tabah dan kuat. Tidak mudah loh menerima vonis bahwa ada kemungkinan bayinya akan tumbuh tanpa melihat cahaya. Untuk menyambut Hari Ibu tahun ini, kami menghadirkan inspirator kami, Ibu Dewi. Beliau berhasil mendidik anaknya agar suatu hari kelak dengan segala kekurangannya, anaknya bisa mandiri. Inilah kisahnya, Ibu Dewi, seorang ibu dari anak dengan retinopathy of prematurity yang berhasil menghantar anaknya menjadi juara Paralimpik cabang olahraga berenang. Dunia, aku tetap bersyukur. Inilah takdirku yang nyata. Halo Bu Dewi, Halo. selamat malam. Malam. Terima kasih ya waktunya. Iya. Maksudnya kayak mendadak banget kita Benar. kita bisa ketemu. Benar. Maksudnya selamat datang juga di waiting room. Yes. Semoga nanti cerita-cerita yang akan kita sampaikan ke depannya selain memberikan inspirasi juga memberikan informasi kepada mungkin para ibu-ibu di luar sana yang memiliki kasus serupa. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Nama panggilan, usia gitu. Saya Dewi Anggreni, panggil Dewi. Mostly teman saya manggilnya Dewi. Saya usia udah 46 tahun. Oke. Nah ini kan ibu kan, Bu Dewi ini kan ibu dari Aji dan Aura ya, setahu saya ya. Anak kembar. Anak kembar ya. Nah ini boleh diceritakan nggak? Maksudnya kembarnya ini diprogram apa terjadi secara alami? Dan maksudnya jenis kembarnya tuh apakah yang satu plasenta atau yang beda atau gimana? Satu hari-hari. Tapi hamilnya alami ya? Hamilnya alami. Jadi sebenarnya ini kan karena ya memang anak pertama. Ya. Belum istilahnya masih belum mengerti banyak hal. Ditambah saya adalah wanita pekerja ya kan. Waktu itu kita kerja di bank jadi agak waktunya sibuk. Dan saya orangnya agak cuek sebenarnya. Mungkin kalau dipikir kenapa dulu cuek banget ya. Jadi memang sebagai perempuan tuh walaupun kita kerja tetap harus benar-benar dilihat kehamilannya. Kalau saya kan agak cuek dulu tuh. Karena saya memang hamilnya tuh istilahnya kalau bilang hamil, kalau orang bilang hamil kembok, nggak ada rasa mual, nggak ada rasa capek. Cuma memang perut itu sangat besar. Tahu kembarnya di usia berapa minggu ya? 3 bulan. 3 bulan baru ketahuan kembar? Sebenarnya saya baru ngecek. Oh baru ngecek bahkan di 3 bulan ya? Sebenarnya ke dokter tapi nggak mau ngecek isinya, istilahnya apakah kembar atau apa USG nggak mau. Oke. Tapi karena ngeliat kok gede banget, kok 3 bulan udah kayak 5 bulan gitu. Jadi akhirnya ketahuan lah bahwa saya tuh kembar gitu. Pas tahu kembar kaget gak? Kaget ya, tapi memang kita punya histori kembar dari suami sama saya ada kembar di belakang gitu, ada dari saudara-saudara. Nah tadi kan dikatakan katanya satu plasenta atau enggak ya? Satu ari-arian, gimana? Satu ari-ari berarti satu plasenta dong? Satu plasenta berarti. Oke, tapi kan biasanya kan kita khawatirnya nih pada kehamilan satu plasenta tuh kan ada ketimpangan berat badan janin nih. Nah waktu kasusnya Aji sama Aura sama 1 kilo 2 ons. Berarti beratnya sama ya? Sama. Oke, cuma waktu itu yang jadi concern tuh apa? Apakah di ancaman prematurnya atau apa? Sebenarnya kalau kata dokter usia saya 31 minggu kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Itu sebenarnya ini udah termasuk berarti semacam lebih. Tapi memang belum aman untuk melahirkan. Jadi waktu itu saya udah pembukaan 3. Oh jadi tiba-tiba udah pembukaan? Udah pembukaan 3. Jadi kata dokter bisa nggak ditahan dulu ya, kita tahan dulu ya. Jadi memang waktu setelah akhirnya seminggu kemudian saya nggak bisa tahan lagi kan. Udah mulus terus berarti ya? Karena sudah pembukaan lengkap ternyata. Oh sudah lengkap malahan ya? Pembukaan lengkap, nggak terasa toto udah diperiksa karena udah nggak bisa dikasih obat, nggak bisa nahan kontraksi lagi. Akhirnya ketahuan lah sudah pembukaan lengkap, tinggal nongol aja tuh, tinggal keluar aja, gitu ya? tinggal ngeden. Jadi akhirnya normal. Oh lahirlah di 31 minggu itu ya? 31 minggu. Kata dokter sebenarnya untuk usia ini rata-rata 8-9 on, paling besar tuh 1 kilo. Iya. Tapi ini kebetulan 1,2. Sebenarnya waktu itu dokter nggak banyak cerita ya, karena mungkin ya banyak hal yang memang sesuai prosedur lah ya. Kita kan ini juga kan. Iya. Nah jadinya memang saya juga nggak banyak bertanya juga. Namanya saya orang awam kan,
nggak banyak bertanya. Yang lebih banyak aktif itu adalah suami saya malah, yang dia menunggu. Jadi waktu proses transfusi tukar, waktu proses apapun suami yang mendampingi. Oke. Saya sendiri udah shock karena ngeliat anak saya yang cuma 1,2. Oke. Nah, berarti kalau ada proses transfusi tukar dan lain sebagainya, begitu lahir nggak langsung pulang ya? Sempat dirawat dulu berarti ya? Enggak, saya cuma 3 hari saya pulang. Anaknya maksudnya? Enggak, di inkubator Di inkubator selama 2,5 bulan. 2 bulan setengah. 2,5 bulan di inkubator. Oke, berarti kan ini kan termasuknya lumayan prematur ya kalau Iya. di 31 minggu ya. Dia kayak ada gejala pembawa nggak tuh istilahnya kalau di medis tuh namanya sequelae gitu loh, gejala sisa Nah gitu. itu saya nggak concern tuh waktu hamil tuh nggak concern. Ada itu. Balik lagi karena saya cuek kan. Mungkin Iya, itulah untuk para perempuan saat sedang mengandung mungkin harus lebih aware lagi ya. Cuman saya ingat setelah saya melahirkan saya konsultasi karena saya sering anyang-anyangan di usia 4-5 bulan tuh udah anyang-anyangan. Oke. Tapi saya pikir biasa aja kan. Iya. Ternyata itu sebenarnya nggak normal karena harusnya di usia kehamilan 8 itu yang udah mulai sering ke kamar mandi. Iya. Tapi saya tuh sering, memang kayaknya biasa aja deh gitu kan. Dan saya nggak pernah bilang ke dokter saya gitu. Kalau saya mengalami itu waktu itu. Oke. Nah jadi kan waktu itu kan sempat 2,5 bulan nih dirawat ya anaknya ya. Kalau misalnya pada bayi prematur itu kan ada beberapa resiko gitu. Misalnya apa organnya yang belum sempurna sekali. Atau misalnya karena lama perawatan jadi menyebabkan sesuatu. Semuanya sempurna. Paru-paru udah bagus. Itu udah bagus waktu itu. Bagus semuanya. Sebenarnya waktu kita pulang pun karena udah terlalu lama saya ngerasa kok nggak tambah-tambah ini ya, akhirnya memang kita minta pulang. Berat badannya nggak nambah gitu kan, kita pulang aja lah istilahnya. Mungkin kita bisa rawat di rumah bareng suami kan. Memang waktu setelah keluar itu nggak ada masalah sebenarnya, cuma ada permasalahan anak saya kuning karena waktu kita mau suntik ya BCG ya pertama kali nggak ada yang mau karena kuning. Padahal anak saya udah hitam keling gitu, sudah kayak orang Ambon. Iya. Ternyata saya diarahkan oleh salah satu teman saya yang dokter, coba periksa di lab, ternyata terlihat bahwa ada gangguan hati. Cuma kalau paru-paru apa semua aman, jantung aman, cuma ada masalah gangguan hati. Nah saya sebagai orang awam lagi, saya nggak aware dan nggak mau cari tahu mungkin. Kalau sekarang mungkin kita kelas balik. Mungkin kalau dulu saya cari tahu, mungkin itu bisa dicegah. Jadi saya nggak ada ambisi untuk, saya mau periksa telinganya deh, saya mau periksa matanya, karena ternyata kehamilan prematur itu semua harus diperiksa. Iya. Jadi memang ada dokter yang menyarankan, ada yang dokter mungkin tidak menyarankan. Jadi kalau memang dokter tidak menyarankan, seharusnya kita sebagai orang tua, dok, saya mau periksa gitu dong telinganya, takutnya kan tunarungu. Saya mau periksa dong matanya, saya mau periksa dong semuanya gitu. Nah, memang dokter mungkin sebagian, nggak semuanya ya, dia melihat pertumbuhan si bayi, berat badannya normal, ya kan, jantungnya bagus, paru-parunya bagus. Nah, kadang yang sering dilupakan adalah telinga dan mata, yang sering dilupakan. Nah, karena memang itu kita harus periksa. Apalagi kalau setelah saya tahu nih kan gangguan hati. Terus saya ke dokter Hanifah kan. Nah dokter Hanifah bilang, memang bayi prematur itu di bawah 1,5 itu harus diperiksa semuanya termasuk mata. Karena kalau diperiksa sekarang mungkin normal. Tapi bisa 1, 2 atau seminggu dia nggak berkembang. Bisa juga berkembang. Jadi tetap harus diperiksa matanya dan semua, terutama kayak sekarang kondisi anak saya matanya harus diperiksa per 1 minggu sampai batas yang aman. Itu anak prematur di bawah 1,5. Nah itu tidak saya lakukan. Makanya waktu saya ke dokter Hanifah, anak saya sudah stadium 5 kena ROP. Cuma kan ini untuk viewer dengar, ROP itu retinopathy of prematurity. Jadi penyakit suatu kondisi di retina karena prematurnya. Iya, karena gitu. prematur. Nah terus udah kayak gitu, kan ibu walaupun ibu sering bilang ya saya terlalu cuek, saya enggak. Tapi menurut saya enggak, karena ibu juga menyadari sesuatu pada anak ibu sampai akhirnya ibu memeriksakan. Karena waktu itu yang harus kita perhatiin apa gitu. Iya, jadi memang waktu habis keluar dari inkubator, kita kan normal ya manggil anak kita, misalnya kayak manggil Aji, Aura, dia kan nengok, tersenyum, nengok kanan nengok ke kiri. Tapi yang buat saya berbeda tuh kok matanya bergoyang. Bola matanya berarti. Bola matanya nggak stabil. Nggak bisa fokus gitu ya? Iya, nggak bisa fokus. Dan dia stabil. Dan kalau dia tuh kayak mata kucing gitu, kayak nembus
Oh gitu ya? Kayak nembus. Oke. Dari situ Kalau kecurigaan. saya sebenarnya yang paling kecurigaan saya adalah bergoyang nggak stabil. Oke. Tapi ternyata baru diketahui lah setelah disarankan oleh dokter Hanifah, coba dia diperiksa. Setelah diperiksa ke dokter Zainal, waktu itu salah satu dokter retina. Iya. Ada Zainal dan Rumita. Nah, saya periksa pertama kali dengan dokter Zainal di RSCM, itu ketahuan lah anaknya sudah stadium 5. Waktu itu perasaan ibu gimana tuh, Bu? Perasaannya ini, dunia terasa, sebenarnya waktu melahirkan anak prematur aja dunia udah kayak roboh istilahnya kan. Iya benar-benar. Ya, udah kayak hancur. Iya. Tapi peran suami saya yang luar biasa. Jadi wanita itu saat dia melahirkan anak prematur dengan kondisi seperti itu, yang kita nggak tahu dia bakal survive apa enggak, jadi setiap hari itu berdoa. Saya sebagai perempuan kan ngerasa sedih. Iya. Terus ngerasa takut, itu ketakutan sangat besar karena takut ditinggal suami, takut disalahkan. Pasti kan perempuan yang disalahkan karena kita melahirkan. Iya. Takut disalahkan, takut ditinggal suami, takut dijudge sama orang ya kan. Tapi peran pasangan itu yang sangat penting. Suami saya tuh luar biasa, yang memang dia yang lebih kuat dan dia menguatkan saya bahwa kita harus masih bersyukur karena anak kita masih bisa melihat dunia. Dan waktu saya tahu anak saya tidak bisa melihat, suami juga yang nguatin. Karena saya tuh nangis mulu kan. Iya, pastilah. Nah, mungkin karena suami saya tentara kuat ya. Mungkin dia nangis, saya juga gak tahu nangisnya di mana ya. Iya. Tapi kalau di depan saya tuh dia selalu strong. Dan dia bilang, kita harus bersyukur. Kamu lihat, karena kita di RSCM kan. Ada mereka yang tidak ada matanya, bolong. Tapi mereka tidak punya uang. Kalau kita bersyukur, kita punya istilahnya, kita masih punya, masih bisa membiayai, mengupayakan, masih punya saudara, keluarga yang membantu kita. Kita masih bisa lah survive. Tapi mungkin mereka juga lebih susah dari kita. Jadi kamu jangan berpikir bahwa kamu adalah yang paling susah di dunia ini. Jangan kamu yang paling menderita. Ada orang lebih menderita dari kamu. Makanya kamu harus bersyukur. Jadi suami saya yang semenjak itu saya gak pernah nangis lagi. Ya semenjak itu saya, oh iya ya, saya ngeliat sekeliling saya luar biasa, berarti saya tetap harus bersyukur. Oh iya ya, dan saya bersyukur ada suami saya yang dampingin saya. Oke. Nah, ketika ibu dikasih tahu nih anaknya nih ROP nih, berarti kemungkinan masa depannya kan ibu udah ada bayangan seperti apa kan? Waktu itu yang membuat ibu memutuskan untuk oke, anak saya nggak boleh nih ngikutin seperti kata stigma orang-orang, kalau nggak lengkap nih berarti masa depannya nggak ada gitu. Apa yang menginspirasi ibu waktu itu? Sebenarnya proses setelah dapat informasi itu adalah denial dulu di hati kita. Kayak semua orang tua disabilitas, baik itu tunanetra, tunarungu, tunadaksa, itu ada denial di hati. Enggak, anak gua nggak disabilitas. Enggak mungkin. Jadi ya itu salah satu denial saya adalah saya lari ke rumah sakit A, rumah sakit B, dokter A, saya ke dokter Zainal, dokter Rumita, salah satu dokter retina terbaik di Indonesia. Waktu itu saat itu ya. Karena saya masih berharap bahwa anak saya masih bisa melihat. Oke. Jadi ada denial dulu. Tapi setelah sudah kita coba semua, saya ketemu dokter ini Mahendra. Walaupun hati saya dunia saya udah runtuh, tapi ada yang membuat jangan khawatir. Kita bisa. Selagi kita berdoa, kita bisa. Siapa tahu ada mukjizat. Nah, disitulah saya berpikir apa yang akan saya lakukan untuk anak saya. Karena saya nggak mau anak saya istilahnya stigmanya kalau tunanetra bakal ini deh mijit atau apa gitu. Iya. Karena menurut saya punya ambisi anak saya harus kuliah tinggi. Itu yang ambisi saya istilahnya ambisi saya saat punya anak, saya mau anak saya kuliah lebih tinggi daripada saya. Iya. Itu yang masih tertanam waktu itu. Jadi bagaimana caranya ya? Nah, selama during proses waktu kecil kan kita sambil berobat tuh. Saya itu sebenarnya masih egois. Karena kan kita masih bekerja kan. Ada ketakutan, nanti nggak cukup kalau buat dia besar. Karena alat-alatnya ternyata mahal nih buat tunanetra. Iya. Ada beberapa yang menurut saya mungkin gitu kita harus berusaha ya. Ketakutan untuk, nanti uangnya nggak cukup. Saya harus kerja keras. Iya. Tapi ternyata setelah saya menyadari kan memang saya kerja, suami saya tugas di Papua, anak saya sama istilahnya sama pengasuh. Sebenarnya yang paling mereka butuhkan adalah perhatian. Anak-anak ini ya? Iya. Jadi uang sebanyak pun perhatian ada yang paling pertama. Itu setelah saya sadari setelah berapa tahun. Jadi dibilang saya menyesal ya, karena saya kehilangan momen berapa tahun di saat mereka tumbuh dari SD. Walaupun saya ngelihat, tapi ada momen yang saya mungkin kehilangan ya kan. Iya. Jadi setelah mereka udah bisa
mencurahkan isi hati, bahwa saya ngerti sebenarnya walaupun kita ajak dia makan enak, pergi jalan-jalan, perhatian yang mereka butuhkan dari kita. Menurut saya kok merinding nih Bu. Tapi emang itu makanya kadang kita suka egois. Enggak, gue harus cari uang banyak nih karena balik lagi karena kita mau masa depan anak kita bagus kan. Iya. Everything is very expensive. Jadi kita tetap harus kerja. Tapi enggak juga. Anak itu apalagi disabilitas butuh perhatian. Kalau bisa menurut saya kita sebagai orang tua khususnya ibu mendampingi dia sampai dia bisa mandiri. Tapi tidak perlu memanjakan karena saya dari kecil saya nggak pernah saya punya mindset gini. Anak gue bisa kok. Saya nggak melihat dia sebagai disabilitas. Iya. Tapi saya bukan yang tidak mengakui. Tapi saya pikirin, anak saya bisa kok. Jadi kalau bilang, abang mau apa? Aku mau main sepeda. Ayo main sepeda. Main sepeda dia. Bisa. Wah ini harapan sekali buat yang itu ya ibu-ibu yang lain ya. Yang karena gini, ini ya. penasaran saya, bisa nggak ya? Tapi kenapa nggak dicoba? Jadi saya tetap, saya ajarin, ayahnya ngajarin, setelah dia udah bisa ngayuh, kiri bang, kanan bang, lama-kelamaan dia punya insting. Oh ada mobil, jadi saya hanya melihat aja, dia tahu nih mobil mau datang, dia udah minggir. Oh gitu, berarti memang peranan orang tua tuh besar sekali ya, karena menumbuhkan juga rasa kepercayaan diri mereka gitu kan. Ada orang tuanya, kalau dia kan harus percaya ada sosok yang dipercaya gitu kan ya. Karena rata-rata orang tua yang punya anak disabilitas, dia menyembunyikan anaknya, itu salah. Anak disabilitas harus diajar bagaimana bersosial. Bayangkan kalau kita nggak ada, dia tidak pernah melihat orang lain, dia tidak pernah bergaul, bagaimana mereka bisa survive. Jadi saya pun kayak misalnya, abang kamu kalau habis tidur harus dibenahin tempat tidurnya. Abang ambil baju yang celana di sini, baju di sini. Jadi memang dari kecil saya udah ajarin rutinitas yang memang harus dikuasai. Nah sekarang peranannya Ibu Dewi sendiri nih dalam mengantarkan Aji menjadi juara, apa boleh di-spill gak? Oh iya. Jadi sebenarnya, nah balik lagi sih, orang tua harus belajar. Iya. Tapi kadang orang tua bilang, anak kamu harus belajar mengerti kamu punya disabilitas. Kita juga orang tua harus belajar. Saya berusaha mengerti dunianya anak saya. Oh gitu. Jadi saya sama suami itu ajak anak saya ke mall. Kok dia, saya lihat, kayaknya tidak menikmati. Saya ajak ke Ragunan, saya jelasin. Itu kuda kayak begini, itu gajah kayak begini. Saya pergi kemana, saya suruh pegang dia ular. Jadi yang ngerasanya, setiap ada barang baru saya suruh pegang buah, ini nanas bang gitu. Jadi saya ajak nonton juga. Saya sering nonton sama abang sama kakak. Tapi kita jadi sebagai telinganya mereka. Jadi kita menjelaskan, itu lagi duduk bang ini. Jadi kita membisikkan. Dia pun menikmati. Nah setelah saya lihat, pertama kali kita ajak dia itu ke Snow Bay, kayak water park ya. Oh water park. Ya, water park. Dulu ada di Taman Mini. Itu dari jam 7, dari jam 8 kita datang sampai jam 6. Saya lihat itu dia enjoy banget sama air. Saya mau sambil pikir, mungkin dia bisa merasakan ada air di badannya, mungkin dia bisa. Akhirnya kenapa nggak kita, jadi kalau kita mau liburan, kita ajak berenang, kita ajarin dia ngambang, bapaknya ngajarin renang, saya ajarin. Disitulah kita, berarti dia hanya ini yang bisa dia nikmati sebagai tunanetra. Dari situ nih awalnya. Jadi sudah berapa tahun Aji sampai ini? Kalau belajar renang sama saya sih emang dari kecil udah sama bapaknya dilempar gitu. Tapi mulai fokus itu dia waktu SD kelas 6 udah mulai renang. Nah, saya kan ngeliat anak saya pertama kali ngeliat dia renang kaget juga, kok bisa cepet ya? Oh gitu. Kok bisa cepet ya? Waktu itu kan jadi dia itu berenang bareng PSBN Cahaya Batin, salah satu panti tunanetra di bawah naungan DKI Jakarta. Di sana ada yang ngajar renang. Nah, saya tuh ngeliat, ya ikutin aja deh kan. Tapi pas tanding pertama, saya ngeliat, kok bisa renang ya, kok bisa lurus ya. Saya sendiri yang sering ngeliat dia renang pun nggak bisa membayangkan dia bisa berenang lurus gitu kan. Oh gitu. Nah disitulah saya lihat, saya terus ikutin dia renang. Nah seiring dengan ikut renang dia suka musik, suka nyanyi. Nah dia itu sempat di titik saya mau jadi penyanyi aja, saya mau jadi pemusik aja. Tapi saya lihat kan dia udah menang beberapa kejuaraan. Saya bilang, bang, kita sebagai orang tua harus tahu di mana anak kita punya bakat.
Berarti kayak menemukan value dirinya Iya, ya, value lagi-lagi dirinya. ya. Oke. Kadang kan anak itu, aku senangnya ini, tapi dia nggak tahu sebenarnya ada bakat dia tersembunyi yang harus digali. Nah itu Iya, kita iya, iya. sebagai orang tua berkewajiban begitu. Saya lihat, Bang, tunanetra banyak yang nyanyi, suaranya banyak yang lebih bagus, banyak yang main musik juga. Kalau kamu mau terkenal, itu akan susah compete-nya. Tapi kalau perenang yang bisa nyanyi loh, perenang yang bisa main musik loh, itu akan lebih mudah untuk kamu menginspirasi orang-orang. Iya, iya, iya. Kamu bisa terlihat. Tapi kalau kamu penyanyi, kamu pemusik, itu akan kamu compete-nya lebih besar. Karena rata-rata tunanetra kalau nggak jadi tukang pijit ya pasti ke nyanyi, ya kan? Iya, iya. Main musik. Masa sih Bunda? Tetap tuh dia kekeh. Tapi lama-kelamaan coba abang bayangkan. Jadi setiap kali kita ngobrol kita kasih tahu. Abang bayangkan, abang dapat prestasi, nanti dari prestasi kamu bisa sekolah berdasarkan beasiswa. Kamu bisa kerja, masuk di pemerintahan karena prestasi kamu. Jadi sesuatu yang ada di kamu itu sekarang tuh yang paling besar adalah renang. Yang bisa renang itu 1.001 orang tunanetra. Kalau kamu bisa sampai ke ajang nasional, internasional, akan lebih mudah buat kamu terkenal. Nanti setelah itu kamu mau main musik, terserah. Kamu mau bernyanyi, terserah. Bang, Bunda akan support kamu kalau emang Bunda perlu ke Melly Guslo atau kalau Bunda bilang, kalau Bunda perlu ke Melly Guslo, Bunda ketok-ketok. Nih loh ada anak saya pernah mau bikin album, nggak apa-apa. Tapi kamu udah menghasilkan. Kamu udah punya nama. Akan lebih mudah untuk Bunda bantu kamu. Akhirnya sekarang dia berpikir, oh iya Bunda, iya. Nah sekarang terpupuk nih setelah dia berenang, dia merasa panggungnya tuh pertama kali di Papua, kan dia masih 12 tahun. Iya, iya, iya. Lawannya usia 40 tahun. Waduh. 28 tahun. Iya, iya, iya. Jadi kalau di disabilitas tidak ada batasan umur. Iya, 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 iya. Jadi dia bisa bertanding selagi masih dia kuat, bisa bertanding, dia akan bertanding. Dia merasakan euforianya. Iya, iya. Dia kan orangnya confidence kan? Iya, iya, iya. Dia merasakan euforianya, dia langsung dapat perak dan perunggu. Itu besoknya, ya Bun, aku mau nih. Jadi semakin semangat. Dan sekarang dia punya ambisi, aku harus internasional. Wah keren banget ya Aji, ternyata mimpinya besar ya. Ya. Tapi itu bagus karena bundanya sih. Ya balik lagi kita harus mensupport dan mengetahui apa sih. Gitu. Jadi kita juga harus tahu apa yang mesti dilakukan. Saya juga setelah dia tahu dia bagus, saya coba masukin di klub deh. Sampai saya ngomong, bisa nggak sih anak saya tunanetra? Nggak apa-apa privat, tapi minimal dia tambah bagus aja tekniknya. Terus saya masukin dia ke musik, biar dia istilahnya hatinya seimbang gitu. Betul. Seimbang, nggak renang aja tapi. Ya. Jadi ya aku mau belajar drum Bunda, ya nggak apa-apa. Bunda masukinnya Purwacaraka. Nah, alhamdulillah sekarang dia bisa main bass, bisa main gitar, piano. Aji multi talenta bisa ya. main drum. Iya. Malah berarti sebenarnya apa yang Ibu katakan tuh menjadi manifesting pada dirinya juga gitu. Jadi bener dia selain tunanetra, dia bisa berenang, dia juga tetap bisa mengembangkan musik dan itu membuat dia makin kecil lagi dunia pesaingnya seperti itu ya. Jadi jangan ditinggalkan juga dia punya hobi, tapi kita harus pacu dia untuk, ayo Bang, kamu udah juara, maintain itu yang paling susah. Mempertahankan susah. Memenangkannya lebih mudah, tapi mempertahankannya untuk kamu di posisi ini susah. Jadi tetap kamu pacu terus, tapi kalau emang kamu mau, nanti kamu bayangkan, kamu bisa berhasil, kamu bisa beli apa aja yang kamu mau. Kamu punya studio musik, kamu bisa. Ini sebagai penutup wawancara kita nih ya Bu. Sebenarnya kan aku jadi karena obrolan kita aku jadi terinspirasi karena kan Aji ini udah terbukti berarti emang multi talented banget. Ada pesan-pesan Ibu nggak kepada Aji, kan mungkin nanti Aji mendengar juga. Oh iya, satu lagi buat ini. Kadang ada orang tua disabilitas, aduh saya masukin anak saya ke SLB aja. Nggak apa-apa sebenarnya anak ke SLB. Aji dulu waktu SD juga SLB. Tapi setelah SMP, SMA dia di sekolah umum. Oh, itu harapan sekali ya Bu ya ternyata. Jadi nggak usah takut karena dibully atau apa. Sekarang sekolah itu sudah welcome sama disabilitas. Dan anak-anak mesti sudah mengerti, oh iya ya, abang itu sangat terkenal di sekolah. Dan semua itu istilahnya itu memupuk dia lebih confidence. Dia selalu bilang, nggak apa-apa kalau orang bully saya. Karena belum tentu yang bully saya lebih hebat daripada saya. Nah, keren. Itu attitude yang keren. Dia ngomongnya gitu. Nah, kalau pesan Bunda nih buat nanti Aji yang akan menonton video ini ya. Kayaknya Aji kalau dikasih pesan-pesan soal bakatnya udah sering dan udah banyak. Mungkin Ibu mau kasih pesan untuk attitude-nya ke depan. Karena orang yang dipercayakan banyak itu kan juga kita sebagai orang tua harus kayak memberikan, kasih tahu misalnya kamu
jangan sampai sama orang lain nanti begini, jangan mentang-mentang ini kamu jadi begitu. Ada nggak pesan-pesan Bunda buat attitude lah dengan kata lain? Karena semakin tinggi pohon anginnya makin kencang. Betul, ini sebagai pesan bekal gitu. Saya selalu bilang sama abang bahwa kesuksesan kamu itu tidak kamu raih sendiri. Pasti ada orang di belakangnya itu, latih kamu, teman-teman kamu, ayah bunda, saudara adik itu ada. Jadi jangan pernah merasa kamu hebat karena di atas kamu masih ada lagi yang lebih hebat. Dan tetap berusaha karena mempertahankan sesuatu itu sulit daripada meraihnya. Wah itu keren, aku merinding banget sih Bu, kamu keren banget Bu. Makasih banget ya buat hari ini aku terinspirasi loh. Sama-sama, semoga bisa menginspirasi karena kalau abang bilang keterbatasan tidak bisa menghalangi untuk meraih prestasi selagi kita yakin dan semua orang itu sempurna. Kalau abang bilang semua orang itu sempurna. Jadi dengan kesempurnaannya itu dengan caranya sendiri. Oke. Kalau saya tidak bisa melihat dengan mata, saya bisa melihat dengan hati saya dan telinga saya kalau kata Allah. Wah keren banget. Makasih hari ini ya Bu. Sama-sama.